taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. Meski kehilangan posisi terdepan dengan selisih 118 per 1000 detik, kecepatan balapan Marc Marquez membuatnya, di atas kertas, menjadi favorit besar untuk menang sore ini. Meskipun demikian, pembalap Ducati itu menghimbau agar berhati-hati. Marc Marquez mencatatkan putaran spektakuler di awal Q2 Grand Prix Prancis, mempersingkat waktunya menjadi 1:29.442, sekaligus memecahkan rekornya sendiri yang dibuat sehari sebelumnya. Namun, pada menit terakhir, pembalap Spanyol itu dikejutkan oleh Fabio Quartararo yang mengesankan. Sebuah putaran yang tidak diharapkan oleh siapapun. Saya sudah menduganya, kata Marc kepada DAZN. Tepat saat saya berhenti di pit, saya memberitahu teknisi saya bahwa Fabio dapat mempersingkat waktunya. Kami melakukan pekerjaan yang hebat, mempersingkat rekor hingga 4/10 atau setengah detik. Tetapi Fabio mencatatkan lap yang sempurna, seperti di Jerez. Mereka telah menemukan sesuatu yang lain. Yamaha bekerja dengan baik, mereka memiliki mesin baru, dan yang tersisa hanyalah memberi selamat kepadanya atas lap yang hebat. Tambah pebalap Ducati itu, yang sempat merasa takut pada lap terakhirnya. Saya melebih-lebihkan tikungan kiri yang membuat saya merasa nyaman. Saya membuat kesalahan sebelumnya dan mencoba untuk bangkit, dan saya hampir terjatuh, tetapi saya juga tidak akan mendapatkan posisi terdepan. Saya memiliki kemampuan untuk melaju kencang sejak awal, tetapi sedikit demi sedikit yang lain membaik dan semakin dekat, semua orang melaju sangat cepat. Dalam sprint, semuanya akan seimbang. Saya harapkan Quartararo, yang memiliki performa lap demi lap yang sangat mirip dengan saya, dan Alex dan Pecco Bagnaia, yang merupakan dua rival perebutan gelar yang pasti akan sangat cepat. Itulah kata yang tepat. Sangat senang. Pada putaran pertama saya memanaskan ban depan dan kami mencatat waktu yang baik. Tetapi pada percobaan kedua saya pikir itu adalah putaran paling ekstrim yang pernah saya lakukan. Bahkan lebih dari di Jerez. Kecepatan Marc lebih baik, tetapi kami benar-benar kembali ke babak kualifikasi seperti yang kami lakukan di masa lalu. Sementara itu, pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, akhirnya mulai memahami dengan masalah yang dialami pada awal musim MotoGP 2025. Bagnaia harus menemukan performa terbaik dengan cara lain, yakni dirinya yang harus beradaptasi dengan motor. Pembalap asal Turin, Italia cukup senang dengan raihan posisi ketiga pada Praktik MotoGP Prancis 2025. Dia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 30,039 detik pada sesi praktik yang digelar di sirkuit Bugatti, Le Mans, Prancis, Jumat, 9 Mei 2025. Hari ini saya bisa lebih bahagia, kata Bagnaia membuka pembicaraan setelah rangkaian hari pertama seri balap ke-6. Akhirnya, setelah 6 Grand Prix, saya mengerti bahwa apa yang saya minta dari motor ini tidak lagi bisa memberi saya performa yang saya butuhkan. Jadi saya harus menemukan performa dengan cara lain, ujarnya dilansir bolasport.com dari Motorsport. Bagnaia mencoba segalanya untuk memahami motornya, dimulai dengan melakukan pengereman. Kami mencoba segalanya untuk bisa mengerem dengan cara yang lebih stabil, tuturnya. Pada akhirnya, saya harus beradaptasi, menjadi orang yang mengambil langkah. Jelas, ini bukan sesuatu yang datang secara alami pada saya dan saya tak percaya diri. Tapi inilah yang harus saya lakukan, ujarnya. Dalam penampilannya, Bagnaia terdengar puas dengan pekerjaan pribadi yang dilakukannya dan timnya, tapi juga sedikit pasrah. Dia juga harus menerima keadaan bahwa mendapatkan motor yang sangat cocok untuknya sudah tidak ada lagi. Sayang sekali saya tidak bisa memanfaatkan pengereman saat memasuki tikungan seperti dulu. Tapi begitulah keadaannya dan saya hanya bisa menerimanya dan mengusahakannya. Ini tidak mudah, karena saya telah mengendarai motor seperti ini sejak 2020, ujar Bagnaia. Dia mengesampingkan kemungkinan untuk mengendarai kembali GP24. Saya pikir itu bukan ide yang bagus, ujarnya. Marc Marquez merupakan satu-satunya pembalap aktif yang menang lebih dari satu kali di Le Mans. Sedangkan Jorge Lorenzo merupakan pembalap dengan kemenangan terbanyak dari 37 Grand Prix yang digelar di sana. Meskipun Grand Prix Prancis pertama yang diadakan di Le Mans dimulai pada tahun 1969, lintasan di ibu kota Departemen Sarthe tersebut hanya menjadi tuan rumah kejuaraan dunia balap sepeda motor sebanyak 37 kali. Bergantian dengan lintasan Prancis lainnya hingga tahun 2000, saat lintasan tersebut menjadi tempat penyelenggaraan tetap, dengan 25 Grand Prix MotoGP terakhir diadakan di sana. Sirkuit Le Mans dibedakan berdasarkan tuntutan teknis dan kesulitan yang menyertainya,
Meskipun panjangnya hanya 4,19 km dan memiliki 14 tikungan, 9 diantaranya berbelok ke kanan. Salah satu fitur unik lintasan ini adalah sempitnya lintasan, yang membuat menyalip menjadi sulit dengan prototipe masa kini, dan panjang lintasan lurus, hanya 674 meter, yang menyeimbangkan gaya pada mesin. Dua IP Prancis pertama di Le Mans diadakan pada tahun 1969 dan 1970, dengan kemenangan untuk sensasi saat itu, pembalap Italia Giacomo Agostini, MV Agusta, Bericene, Suzuki, dan Freddie Spencer, Honda, memenangi 4 balapan berikutnya, masing-masing 2 kali, meski di tahun yang bergantian. Kemenangan ganda lainnya diraih oleh Kevin Schwantz, Suzuki, dan Mick Doohan, Honda, yang memenangi balapan tahun 1995, di mana Alberto Puig, yang sekarang menjadi manajer tim Honda, mengalami kecelakaan sangat serius yang akibatnya masih ia derita. Setelah ini, sirkuit Bugatti ditutup untuk meningkatkan keselamatan, dan MotoGP Prancis tidak lagi diadakan di sana. Balapan Prancis tidak kembali ke Le Mans hingga tahun 2000, tepatnya pada edisi di mana pembalap Spanyol pertama menang di kelas utama, Alex Criville, Honda. Kemenangan pertama Valentino Rossi, Honda, terjadi pada musim 2002. Akan tetapi, pembalap Italia itu tidak mampu mengulangi prestasi itu pada 2 tahun berikutnya meskipun bertarung sengit dengan strategi Bernau Honda. Sementara itu, Maverick Vinales akan berupaya menerapkan peningkatan yang ia temukan dalam tes Jerez baru-baru ini ke MotoGP Prancis, balapan kandang Tech 3. Maverick Vinales mengincar hasil kuat di Grand Prix Prancis akhir pekan ini. Putaran terakhir pada kalender, di Jerez, tidak sebaik putaran di Qatar, di mana ia melewati garis finish di tempat kedua sebelum terpaksa turun posisi karena penalti. Tetapi kebenarannya adalah bahwa uji coba kandang pertama tahun 2025 sama positifnya. Pembalap Spanyol itu lolos kualifikasi di posisi ke-6 pada grid start, lalu finish di posisi ke-7 dalam sprint hari Sabtu. Pada hari Minggu, di balapan utama, pembalap asli Rosis itu berhasil meraih tempat keempat yang membanggakan, hanya sepelemparan batu dari podium. Kurang dari 1,5 detik di belakang Pecco Bagnaia, yang menegaskan langkah maju yang telah dibuatnya sejak Grand Prix Argentina. Tetapi hari Senin setelah Grand Prix juga penting, hari di mana tes kolektif pertama musim ini diadakan, dan ia finish dengan waktu terbaik kedua. Di sana, Vinales juga mampu membuat beberapa langkah maju dengan KTM, yang memungkinkannya tiba di Prancis dengan percaya diri. Seperti yang dijelaskannya dalam siaran pers sebelum tim Tech 3, yang akan menjalani putaran kandangnya di Le Mans. Saya sangat bersemangat untuk menuju Le Mans untuk Grand Prix tim, ini hampir terasa seperti putaran kandang bagi saya juga, dan saya sangat termotivasi untuk melakukannya dengan baik di sana. Kami datang ke Le Mans dengan dorongan kepercayaan diri yang baik dari Spanyol. Setelah akhir pekan yang sangat positif bagi kami dan kerja keras selama pengujian, di mana kami mampu membuat beberapa langkah maju, yang saya nantikan untuk diterapkan minggu ini di Prancis. Pembalap tim pabrikan Ducati, Marc Marquez, dipandang memiliki segenap potensi besar untuk menjadi juara dunia pada MotoGP 2025. Menjadi bagian dari Ducati pada MotoGP 2025 membuat nama Marquez kembali melejit di peta persaingan kelas utama yang semakin panas dan ketat. Rider berjuluk Baby Alien itu tampak mendapatkan kesempatan keduanya usai mengalami tahun-tahun yang sulit bersama tim pabrikan Honda. Hingga MotoGP 2025 menggelar 10 balapan, sprint dan MotoGP. Marquez berhasil menorehkan kemenangan sebanyak 8 kali bersama Desmosedici MotoGP 25. Sejauh ini, Marquez hanya mengalami 2 kali kegagalan saat sesi balapan utama MotoGP Americas dan MotoGP Spanyol. Melihat performa dari peraih 8 gelar juara dunia tersebut yang cukup konsisten, peluang meraih prestasi tertinggi pada musim ini terbuka lebar. Hal tersebut diungkapkan oleh manajer tim pabrikan Honda, Alberto Puig, yang pernah menjadi atasan Marquez sebelum hijrah ke Gresini Racing pada 2024. Sebagai orang yang pernah bekerja sama, Puig kembali mengenang masa-masa sulit yang sempat mendera perjalanan karir seorang Marquez. Rider berusia 32 tahun itu sempat kesulitan untuk bisa bersaing terutama sejak mengalami crash hebat pada musim 2020 ketika masih membela Honda. Hari-hari setelah momen nahas itu menimpa, Marquez jarang bisa bersaing di posisi terdepan terlebih dengan kondisi fisik yang tak sepenuhnya prima. Bayangan pensiun pun mulai hadir sebelum akhirnya Marquez memberikan kesempatan kepada dirinya sendiri untuk hijrah ke Gresini Racing dengan sisa kontrak di Honda masih 1 musim. Marquez mengalami banyak kesulitan dengan kondisi lengannya dan siapapun yang ada di sana saat itu bisa menyadarinya, kata Puig menjelaskan.
Saya tahu apa yang dia alami dan terlebih lagi mengingat fakta dengan prestasinya sebagai juara dunia. Tuturnya menambahkan. Dalam kesempatan yang sama, Puig juga menyoroti kebangkitan Marquez yang dimulai sejak musim lalu bersama Gresini Racing. Total 10 podium dengan 3 kemenangan balapan utama mampu didapatkan rider asal Spanyol itu untuk tim milik Nadia Padovani tersebut. Sementara itu, Johann Zarco menjadi pembalap tercepat dan acuan utama Honda di awal kejuaraan dunia MotoGP 2025. Pembalap LCR asal Prancis itu, yang saat ini berada di posisi ke-6 klasemen, merasa puas dengan kemajuan RC213V dan dengan performanya sendiri, yang bahkan melampaui ekspektasi awalnya, meskipun ia mengakui kesulitan untuk mencoba meniru apa yang dicapai Marc Marquez dengan motor Jepang itu di masa lalu. Dalam wawancara baru-baru ini di podcast En La Honda, Zarco menyoroti peningkatan utama motor tahun ini dibandingkan dengan model 2024. Motornya semakin lebih mudah dikendarai dibandingkan tahun lalu. Motor terbaru Honda kini lebih meyakinkan. Meskipun masih kekurangan top speed, manajemen mesin jauh lebih baik dibandingkan versi sebelumnya. Kami tidak punya banyak tenaga. Menggunakan mesin sangat membantu untuk memacu motor dan juga menghemat ban pada balapan hari Minggu. Untuk mendapatkan kecepatan yang lebih stabil sebisa mungkin, ujar Zarco memberikan analisanya. Dengan segala kemajuan ini memungkinkan Honda untuk bersaing dengan posisi teratas dalam beberapa balapan, yang telah meningkatkan moral pembalap. Semakin yakin ke depannya lebih baik dan mendekati zona podium. Bagi saya, ini berjalan lebih baik dari yang saya perkirakan di awal tahun. Bisa melihat podium dalam balapan seperti Qatar atau Argentina hingga akhir sungguh sangat memotivasi, katanya. Pembalap yang awalnya hanya menargetkan masuk 10 besar, kini bisa meningkatkan fokusnya untuk bertarung di barisan depan, atau mendekati podium di beberapa kesempatan. Jika saya punya kesempatan, saya ingin bermimpi tentang podium. Itu belum menjadi target, tetapi itu adalah sesuatu yang dapat kami pikirkan, kata Zarco yakin suatu saat akan mencapainya. Dengan konsesi yang dimiliki Honda dan kekuatan finansial pengembangan semua, akan segera terwujud. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, menjadi favorit jelang seri balap ke-6 MotoGP Prancis 2025. Namun, ada alasan untuk berhati-hati baginya. Marc Marquez masih eksis dalam persaingan untuk kemenangan hingga MotoGP 2025 selesai menggelar 5 seri balap pertama. Melihat ke belakang, Marquez punya catatan oke di MotoGP Prancis dengan 4 kemenangan dan 3 diantaranya diraih di kelas para raja. Daya cengkeram rendah pada aspal sirkuit Bugatti di Le Mans, Prancis, yang menjadi venue mendukung kelebihan Marquez. Demikian juga dengan karakter stop and go alias banyak tikungan pelan yang melibatkan pengereman keras dan akselerasi. Musim lalu, kebangkitan hebat dilakukan Marquez. Masih dalam masa transisi dari Honda ke Ducati, pembalap asal Cervera itu merangsek dari posisi start ke-13 untuk selalu finish kedua dalam sprint dan balapan utama. Sekarang makin menyatu dengan Desmos Sedici MotoGP, Marquez punya modal untuk tampil lebih baik pada akhir pekan ini. Akan tetapi, ada satu masalah yang mengelilingi Marquez. Ini berkaitan dengan kecelakaan yang sudah 2 kali memberi noda di antara kemenangan-kemenangan yang diraihnya. Pada balapan terakhir MotoGP Spanyol yang berlangsung 2 pekan yang lalu, Marquez terjatuh di tikungan 8 pada lap ketiga. Menurut mantan pembalap MotoGP, Carlos Ceca, kecelakaan tersebut menjadi alarm. Menurut saya, dia bahkan tidak tahu alasan kenapa dia terjatuh, ucap Ceca. Saya tidak melihat dia melakukan sesuatu yang aneh. Kalau kita memikirkan Marc, kita berpikir dia memiliki segala sesuatu di bawah kendalinya. Dalam hal ini, tampaknya dia memiliki sejumlah marin, tetapi ternyata tidak seperti itu. Kecepatan tinggi yang ditunjukkan sejak akhir tes pramusim dan kemampuan memenangi lomba sambil memainkan strategi menjadi tanda bahwa Marquez belum mengeluarkan semua kartunya. Marquez sendiri menyebut kecelakaan terakhir yang dialaminya menjadi akibat dari perasaan terlalu percaya diri. Insiden tersebut bisa dihindarinya jika dia tidak terlalu memaksakan diri termasuk ketika berusaha kembali ke jalur ideal setelah melebar. Sementara itu, juara dunia MotoGP 2024, Jorge Martin, mengalami cedera serius usai terlibat insiden di MotoGP Qatar. Kecelakaan tersebut mengakibatkan 11 tulang rusuknya patah dan menyebabkan kerusakan pada paru-paru. Hingga kini, belum ada jadwal pasti kapan Martin kembali turun ke lintasan balap. Saat ini, Martin telah kembali ke negaranya untuk melanjutkan proses pemulihan. Diprediksi, masa penyembuhannya akan berlangsung cukup lama, mengingat kompleksitas cedera yang dialami. Neil Hudson, mantan pebalap yang kini menjadi komentator di TNT Sports, turut memberikan pandangannya.
Ia menyebut bahwa cedera pada rusuk dan paru-paru adalah salah satu yang paling menyakitkan dan membutuhkan waktu lama untuk pulih secara penuh. Paru-paru itu sangat sensitif. Untuk bisa kembali berfungsi dengan baik, biasanya terbentuk banyak cairan di sekitarnya yang harus dikeluarkan. Dan itu bukan proses yang menyenangkan, ujar Hajshen. Hajshen juga menggambarkan betapa parahnya rasa sakit akibat patah tulang rusuk. Kalau hanya satu tulang rusuk yang patah, bersin saja sudah sangat menyakitkan. Dan kita tahu kapan bersin akan datang. Sekarang bayangkan jika 11 rusuk patah, itu benar-benar menyiksa. Lanjutnya, Hajshen mengaku merasa simpati terhadap Martin karena ini adalah cedera besar ketiga yang dialaminya secara beruntun dalam satu musim. Dia baru saja kembali dari cedera sebelumnya, dan ini menjadi kecelakaan besar ketiganya secara berturut-turut. Padahal dia sedang dalam performa yang bagus, katanya. Sayangnya, insiden itu adalah kecelakaan yang sebenarnya cukup normal. Ia hanya kurang beruntung karena Fabio Di Giannantonio berada tepat di depannya dan terjadi senggolan, kata Hajshen. Meski cedera Martin terbilang parah, kabar baiknya Direktur Medis MotoGP, Dr. Angel Charte, memastikan bahwa kondisi paru-paru Martin kini sudah membaik dan tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan serius. Paru-parunya sempurna, ungkap Dr. Charte kepada media pekan lalu. Manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, belak-belakan mengungkap hubungan dua pembalap utamanya, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Hubungan keduanya disebut kurang harmonis. Musim 2025 menjadi awal kebersamaan Bagnaia dan Marquez di bawah bendera tim pabrikan Ducati. Kehadiran dua nama besar ini sempat menimbulkan spekulasi mengenai potensi konflik internal. Mengingat keduanya dikenal sebagai pembalap kompetitif dengan ambisi tinggi untuk menjadi juara dunia. Meski demikian, Tardozzi menegaskan baik Bagnaia maupun Marquez menunjukkan sikap profesional sepanjang musim. Keduanya terlibat aktif dalam sesi pengujian dan pengembangan, serta memberi masukan konstruktif kepada tim teknis. Seperti biasanya, para pembalap banyak berdiskusi selama hari-hari pengujian dan pengembangan, ujar Tardozzi. Saya pikir komunikasi mereka sangat membantu Gigi Dalinya dan para insinyur untuk meningkatkan performa motor. Ini adalah sesuatu yang sangat kami hargai, tambahnya. Saat ini, Marquez menempati posisi kedua klasemen sementara dengan 139 poin, unggul 19 angka dari Bagnaia yang berada di peringkat ketiga. Persaingan di antara keduanya memang ketat, tetapi tetap dalam koridor sportivitas. Tardozzi juga menekankan bahwa keberadaan dua pembalap juara dunia di dalam satu tim justru menjadi keunggulan tersendiri. Ia memuji kecerdasan dan sikap dewasa keduanya dalam menjaga keseimbangan antara persaingan dan kolaborasi. Awalnya banyak yang meragukan apakah kerjasama di antara mereka bisa terjalin. Tapi kenyataannya, kami tidak hanya memiliki dua juara, tetapi juga dua individu yang cerdas, ujar Tardozzi. Mereka menyadari bahwa kolaborasi bisa mempercepat proses pengembangan motor, tutupnya. Di sisi lain, manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, memuji kerjasama yang terus terjalin antara dua pembalap andalan pabrikan, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Dalam sesi tes MotoGP di Jerez yang telah digelar pada Senin, 28 April 2025. Setelah balapan penuh drama di MotoGP Spanyol 2025, di mana Bagnaia hanya finish di posisi ketiga. Sedangkan Marquez harus puas di posisi ke-12 akibat terjatuh meski memulai laga dari posisi terdepan. Mereka kembali turun ke lintasan untuk menjalani sesi tes. Sementara itu, Gigi Dalinya membutuhkan waktu 5 hari untuk memberikan rangkuman pasca Grand Prix seperti biasanya. Tetapi ia tidak berbasa-basi saat menyoroti juara dunia 2 kali Pecco Bagnaia atas finishnya di tempat ketiga di Jerez. Sejak musim ini, pejabat balap utama Ducati, Insinyur Gigi Dalinya, telah menerbitkan ringkasan akhir pekan dengan pandangan uniknya sendiri tentang balapan di akun LinkedIn pribadinya setelah setiap Grand Prix. Bahasa Indonesia. Setelah Grand Prix Spanyol, yang pertama musim ini tidak dimenangkan oleh motor dari tim resmi Ducati, Dalinya butuh waktu lebih lama dari biasanya untuk menerbitkan analisisnya. Mungkin karena tes yang diadakan pada hari Senin, penundaan penerbangan karena pemadaman listrik, dan hari libur pada tanggal 1 Mei, tetapi dia sama sekali tidak mengecewakan. Menunjuk ke salah satu pembalapnya, Pecco Bagnaia dari Italia, dengan menyatakan bahwa dia tidak memenuhi harapan. Karena setelah jatuhnya Marc Marquez, yang dia gambarkan sebagai kesalahan oleh pembalap Spanyol itu, Bagnaia tidak tahu bagaimana memanfaatkan situasi seperti yang dilakukannya di Amerika Serikat, disalip oleh Alex Marquez, pemenang balapan, dan pembalap Prancis Fabio Quartararo di atas Yamaha,
di sirkuit tempat dia menang dalam 3 tahun terakhir.